Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung hari Lebaran, masih nuansa Syawal, saya atas nama pendiri Wong Bodo Pondok Buri mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Satu Syawal, hari kemenangan bagi umat Islam. Ayo belajar kritis terhadap suatu kata atau kalimat. Hari kemenangan. Sekarang kalau kita otak-atik ya, hari kemenangan. Ketika kita bilang menang, tentunya ada yang dikalahkan, sehingga kita bisa merayakan kemenangan ini. Terus pertanyaan, siapa yang dikalahkan kok sehingga kita mencetuskan kita itu menang, merayakan kemenangan? Kalau bulan puasa dimaknai perang melawan hawa nafsu, berarti kita bisa mengalahkan hawa nafsu itu. Tapi apakah benar kita sudah bisa mengalahkan hawa nafsu? Menjinakkan hawa nafsu, berarti kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Kemudian baru kita merayakan kemenangan. Idul Fitri, ada yang memaknai boleh makan kembali seperti sedia kala. Makanya kita ketika subuh cepat-cepat makan, baru budal sholat id. Ada yang memaknai kembali fitrah, kodrati menungso, balik ke asal sifatnya manusia, kembali ke fitrahnya manusia. Nah, ini ayo dikotak-atik, dipelajari sehingga membangun kesadaran kita untuk menempuh 11 bulan ke depan sampai ketemu Ramadan lagi, menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang tidak rugi. Ya. Kita coba berbicara tentang awalan dan hikmah puasa. Puasa diperuntukkan manusia yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah, agar puasa ini bisa membentuk karakter-karakter, sifat-sifat aslinya manusia, yaitu totalitas menunjukkan kehambaannya dan mengakui kehambaannya kepada Allah. Itu karakter umat Islam dan dibentuk oleh puasa. Kalau kita bilang puasa, kalau saya bilang puasa, itu adalah suatu kendaraan penghantar. Kendaraan ini fasilitas yang dinamai kendaraan Ramadan. Ramadan artinya membakar, berarti kita membakar nafsu-nafsu kita. Kita jadikan puasa ini sebagai kendaraan, menghantar kita ke jalan sampai tujuan Idul Fitri, kembali ke fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia adalah pengakuan seorang hamba kepada Sang Kholik. Berarti kalau dilihat dari situ, hakikat manusia ini adalah roh kita. Berarti kita harus memberi suasana yang sejuk, membuat hati ini tenang, sehingga roh kita pun akan menjadi tenang. Teman-teman sekalian, kalau kita di waktu naik kendaraan ini betul-betul teliti dan waspada, maka kita akan selamat. Dan kendaraan ini saya memaknai ada 3 macam. Ada sepeda motor, ada bis, ada pesawat. Jadi saya katakan puasa umum, awam, umum, khusus. Ada fasilitas fasilitas yang biasa, bisnis dan eksekutif. Ingat, Idul Fitri kembali ke fitrah manusia. Kembali berarti mudik. Mudik ini ada yang bisa sampai rumahnya dengan selamat, ada yang nggak selamat.
Ada yang hanya sampai ke rumah dalam, Mak. Dan kalau kita mudik, tentunya kita ingat apa? Ada kata mudik ketika kita mau mudik ya. Tentunya kita ingat bekal, kemudian tujuan, rumah kita. Bekal ini sudah cukup gak untuk mudik? Puasamu ini sudah membentuk suatu bekal belum untuk mudik? Kalau belum, kita tidak akan sampai ke tujuan, maka terbengkalai di jalan. Kalau sudah dapat bekal, puasa ini menjadi bekal, kita akan sampai kepada tujuan kita. Ya, tujuan kita adalah fitrahnya manusia, hakikatnya manusia. Dan hakikat manusia ini secara kodrat manusianya kita dijadikan sebagai khalifah, sebagai pimpinan ngatur dunia ini ya, ngatur dunia ini. Kalau kita artikan dengan kembali ke fitrah, berarti kita akan kembali bersih, suci, ke asalnya waktu seperti kita dilahirkan. Ya. Ini nanti teman-teman sendiri yang bisa merasakan. Dan yang paling tahu adalah dirinya sendiri. Puasaku sebulan kemarin menjadikan bekal apa tidak? Yang bisa menjawab diri Anda sendiri. Terus puasa ini kalau kita ibaratkan, kita ini latihan perang, dan puasa ini adalah latihan mengenali yang kita perangi. Apa? Nafsu-nafsu kita. Sudahkah sebulan ini kita bisa mengenali nafsu-nafsu kita? Apa? 1 bulan ini kita bisa mengenali nafsu-nafsu kita? Kalau tidak, jangan harap kita bisa mengalahkan nafsu itu. Setiap orang perang yang nggak tahu lawannya pasti akan membabi buta dan cenderung kalah, bisa ditikam dari belakang oleh lawan kita. Kita kalau nggak kenal nafsu, jangan pernah berharap kita tahu nafsu, menang melawan nafsu. Oleh karena itu, mudah-mudahan puasa kita yang kemarin betul-betul mengenali bisa mengenali nafsu kita yang kemarin, waktu puasa itu, sehingga 11 bulan ini ke depan kita betul-betul bisa bertarung, tahu lawan kita, tahu yang kita tikam. Tapi ingat, walaupun kita nanti 11 bulan ini kita bisa mengalahkan nafsu, jangan pernah dibunuh nafsu itu, tapi dikendalikan, dikelola. Karena pada dasarnya nafsu ini adalah saudara kandung kita, saudara serahim kita dan selahiran. Cuman perkembangannya diikuti dengan kebutuhan-kebutuhan hidup dan pengaruh-pengaruh lingkungan. Satu nafsu yang tidak melengkapi atau tidak menyertai kandungan dan kelahiran kita, kita nggak komplit jadi manusia. Sebelum kita fokus ke arah pembicaraan, biasanya orang Indonesia ini kan latah mengadakan kumpulan namanya halal bihalal. Kalau bilang kita halal itu kan boleh, artinya selesai, tidak ada benang kusut dan sesuatu yang rumit, meluruskan, menghalalkan dan memberi suatu ketenangan, halal bihalal. Saya tanya, adakah teman-teman yang nyimak video ini tetangga yang punya utang 100 sampai 200 ribu padahal dia benar-benar tidak punya uang? Orang miskin. Kalau memang Anda menghalalkan atau mengatakan halal bihalal, maka halalkanlah utang itu. Biarkan hidup tenang dia. Karena ketenangan kita harus dirasakan oleh orang lain juga. Bila kita bisa makan enak, maka perbolehkan, halalkan yang lain makan enak. Bila nggak ada uang, ya kasih uang untuk belanja, seperti hanya kita menghalalkan, membolehkan diri kita makan. Ini ya.
kemudian ada yang memfitnah kita, sudah halalkan, maaf, dan jangan tunggu mereka minta maaf. Hati kita ditanamkan bahwa kita ikhlas menghalalkan segala fitnaan, tudingan-tudingan yang nggak pernah kita lakukan yang merugikan kita, kita ikhlaskan. Itu halal bihalal. Artinya cenderung hati kita bersih dan membawa diri kita menjadi sangat tenang. Dan ketika kita tenang, yakin kita akan merasakan kedamaian. Dan damai inilah hakikatnya kemenangan, hakikatnya kemerdekaan. Di mana ada menang, pasti di situ ada kemerdekaan. Ketika merdeka, tentunya kita tidak terbebani oleh urusan-urusan dunia, walau kita bersandar dan berbantalkan dunia. Para pecinta ilmu dan teman-teman sekalian, Idul Fitri kembali ke fitrahnya manusia. Kalau kita bicara tentang fitrah, Allah sudah melambangkan makhluk yang namanya manusia ini pertama kali dinamakan Adam. Artinya itu adalah pengingat buat kita, mengingatkan buat kita bahwa kita manusia itu adalah tidak ada, sesuatu yang tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah, tentunya pasti kembali akan tidak ada. Jadi sesuatu yang mungkinat antara ada dan tidak ada. Kenapa demikian? Adanya kita karena ada titipan dari Allah, sifat tauhidnya Allah, sifat wajibnya Allah, yang asal mulanya beribu-ribu sifat diringkas dalam 20 sifat itu dititipkan di manusia semua. Kemudian setelah kita ada, berarti titipan itu menyatu dengan ketiadaan. Jadi sesuatu yang ada wajib bersatu dengan yang ada. Sesuatu yang wujud wajib bersatu dengan Adam. Wajib bersatu dengan Adam. Wujud butuh Adam untuk dihidupkan. Adam butuh wujud untuk menghidupi. Ya. Jadi saya ulang kembali, ada wujud butuh Adam untuk menghidupi, Adam butuh wujud untuk dihidupkan. Ketika dua sifat ini, sifat mustahil yang tentunya adalah milik manusia dan sifat wajib miliknya Allah sudah bersatu, maka yang terjadi adalah insan kamil. Menyatunya jasmani dan rohani, menyatunya yang enggak tampak dengan yang tampak. Itu disebut insan kamil. Kemudian kalau kita melihat dari uraian saya tadi, fitrah manusia adalah khalifah. Yang namanya khalifah wajib ngayomi yo ngayemi. Artinya kita dituntut untuk bekerja keras untuk menyelaraskan kehidupan. Dituntut untuk berpikir keras menyelaraskan kehidupan. Selaras artinya pada sama-sama, seia sekata. Jadi kalau ada orang yang nggak makan, ya gimana caranya mereka makan? Ya kita kasih makan agar selaras. Kalau sudah selaras ini namanya rukun. Kalau rukun pasti Islam. Berarti puasa membentuk karakter Islam yang mewujudkan manusia yang merdeka. Di saat merdeka inilah kita merayakan suatu kemenangan. Jadi intinya fitrah manusia adalah jiwa yang tenang dan pengakuan kehambaan totalitas. Aku-akunya tidak ada, sombongnya tidak ada, sopan santunnya tetap terjaga. Kemudian menerima segala keputusan Allah yang ada dalam diri kita. Kemudian menjaga jiwa kita tetap damai dan menebarkan rahmatan lil alamin, cinta damai dan mensiarkan kedamaian. Itulah hakikat Idul Fitri. Demikian untuk episode hari ini. Sekali lagi saya atas nama Wong Bodo
Pondok Mburi, pendiri Wong Bodo Pondok Mburi, mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-subscribe dan di-share ke lain. Bunyikan lonceng agar nggak ketinggalan kajian-kajian singkat di Wong Bodo. Merdeka. Oh ini, merdeka. Salah lagi. Gini merdeka. Ya.